abang kita nih dari DPW PSI Banten, Bang Asmi Abu Bakar. Selamat malam Bang Asmi. Pak. Malam, Bro Bagio. Baik, untuk acara malam ini kita akan membahas evaluasi ya selama semester ini kan kita tanpa sebuah perencanaan ya, tanpa diduga kita harus melakukan sekolah di rumah. Dari Bapak-Bapak nanti kita ingin melihat evaluasinya dan mungkin rencana ke depan seperti apa. Dan sebagai keynote speaker, saya mohon Bang Asmi ya, dari PSI Banten dan sekaligus praktisi ya Bang, untuk homeschooling. Jadi mungkin ada sedikit gambaran ketika sudah biasa melaksanakan homeschooling dan tiba-tiba semua orang jadi homeschooling ini. Waktu dan tempat saya persilakan Bang Asmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bro Bagio sebagai host di diskusi kita malam ini. Yang saya hormati Pak Taryono, Kadis Dikbud Tangsel. Selamat malam Pak, salam kenal. Juga untuk Pak Sipri Peren. Selamat malam Pak Asmi. Ya, salam kenal. Juga untuk Yang Mulia Bro Alex Prabu dari Komisi 2 DPRD Siap, Bro. Tangerang Selatan. Siap. Ya. Siap. Halo Bro. Ya baik, kebetulan saya diberikan kesempatan pertama untuk ya mengantarkan diskusi kita pada malam ini. Sebagaimana kita ketahui, tema kita pada malam ini adalah evaluasi sekolah dari rumah ya, jarak jauh yang selama ini dilakukan oleh anak-anak dan sekolah selama beberapa bulan terakhir. Juga bagaimana kemungkinan-kemungkinan sekolah ini akan dibuka kembali di masa yang akan datang. Sebelumnya saya ingin memaparkan beberapa data yang mungkin bisa menjadi pijakan bagi kita semua untuk memulai diskusi malam ini, di mana pihak pemerintah melalui Kemenkes sendiri sudah mengatakan ada 1.851 anak-anak yang terdampak atau positif COVID-19. Itu data sampai 30 Mei yang lalu. Kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri juga menyatakan selama masa di rumah ini, di mana anak-anak tidak ke sekolah, itu tetap terpapar 3-4% ya, dengan virus corona tersebut. Dan juga yang menarik, beberapa hari yang lalu KPAI melakukan pooling terhadap cukup banyak ya, poolingnya selama 2 hari kepada 194.000 orang tua, di mana hasilnya mengejutkan. 66% dari para orang tua menginginkan anaknya tidak sekolah dulu, tidak berangkat ke sekolah dulu. Dan juga kemudian dari Ikatan Guru Indonesia, ini juga penting, di mana mereka berharap sektor pendidikan dalam hal ini sekolah menjadi sektor terakhir yang kemudian berupaya new normal setelah sektor-sektor yang lain. Begitu harapan mereka. Nah, ini beberapa data yang mungkin bisa menjadi data awal kita memulai diskusi. Kita mungkin lebih mengkerucutkan pembicaraan kita malam ini untuk kota kita ya, kota tercinta kita ya, Pak Taryono di Tangerang Selatan. Nah, tentunya ketika kita bicara Tangerang Selatan, kita tidak bisa menyeragamkan persoalan yang ada. Tentu sekolah dengan berbagai kendala, berbagai latar belakang. Ada sekolah unggulan, ada sekolah negeri, ada sekolah biasa, ya begitulah kira-kira. Tentu ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda, yang tidak seragam, tidak tunggal kira-kira. Perlu satu peta pendidikan yang harus kita peroleh sehingga kita bisa menganalisa persoalan dengan lebih baik. Dan tentu ini kita tidak hanya bicara new normal, tetapi ini new management, new solution,
new action. Jadi bagaimana langkah yang harus kita hadapi? Memang ada sebagian dari anak-anak kita yang sudah mulai bosan ya, mereka ada kerinduan untuk kembali bersekolah. Mereka selama beberapa bulan ini hanya menggunakan platform internet dan teknologi dalam berkomunikasi dengan kawan-kawannya dan guru-gurunya. Tapi di sisi yang lain, kerinduan ini tentu harus direm sedemikian rupa karena fakta menyatakan virus ini masih sangat tinggi. Artinya hampir 30.000 ya per hari ini yang terpapar. Apakah mungkin sektor sekolah menjadi satu sektor yang kemudian juga ikut ya bagian dari kebijakan baru dari pemerintah di mana kita tanda kutip berdamai, kita mulai kehidupan baru, beradaptasi sebaik-baiknya menghadapi ini karena kita tidak bisa menghindari virus ini. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi saya terutama di mana realitas yang kita hadapi saat ini tentu menunjukkan di mana kebutuhan untuk berangkat ke sekolah itu masih menghadapi persoalan yang sangat besar. Kita tidak bisa meresikukan berkompromi untuk anak-anak kita bertaruh gitu ya, melepas mereka. Ini bukan hanya antara dari rumah dan sekolah, juga bagaimana proses perjalanan menuju sekolah dengan keadaan angkutan umum yang serba juga terbatas ya, dengan segala ya persoalan yang menyertainya. Nah, yang jelas, sekolah di masa hadapan tidak akan sama lagi dengan sekolah pada masa yang lalu. Kita akan berubah sama sekali. Itu yang sudah pasti. Nah, perlu tentunya inovasi-inovasi dalam menghadapi persoalan ini. Ini yang mungkin nanti bagaimana misalnya Pak Sipri menghadapinya sebagai praktisi ya, atau Pak Taryono yang betul-betul penguasa wilayah lah untuk sektor pendidikan yang memahami betul bagaimana peta di kota tercipta kita, dan Bro Alex yang tentunya melekat betul mendampingi masyarakat selama beberapa bulan ini. Bro Alex ini luar biasa sekali karena beliau berjibaku di lapangan menghadapi berbagai persoalan dan termasuk di bidangnya di pendidikan. Saya kira saya tidak berpanjang lebar karena juga kita dibatasi oleh waktu. Ini sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bro Bagio sebagai host. Terima kasih. Terima kasih Bang Asmi atas pembukaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kadis, Pak Taryono untuk mungkin pembuka juga ya Pak, evaluasi dalam satu semester ini, karena memang mendadak ya Pak. Mungkin saya juga nggak tahu kesiapan dari Kadis ketika tiba-tiba harus belajar dari rumah. Karena yang kita tahu dari Diknas kan langsung ya arahannya waktu itu pakai internet base, ada TV base, radio base, dan sebagainya. Mungkin kami persilakan Pak Taryono dari Kadis. Baik, terima kasih Pak Bagio, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, Pak Asmi, Pak Alex, dan Pak Sipri. Apa yang disampaikan oleh Pak Asmi tentu kita bisa pahami. Kondisi real yang ada di kita saat ini adalah seperti itu. Pada awal ketika kita dihadapkan pada masa pandemi COVID-19 tentu awalnya adalah kaget, tapi apapun yang kita hadapi memang harus kita hadapi. Kalau langsung saja memang bersama dengan itu baru saja
Mendikbud keluar gagasan yang disebut dengan Merdeka Belajar, di mana ditandai dengan ditiadakannya ujian nasional, gitu kan. Kemudian ada perubahan-perubahan yang perencanaan pembelajaran mau nggak mau memang kita harus hadapi, ya. Dan sesungguhnya begitulah terjadi dan kita hadapi. Sejauh ini sekolah dalam hal ini adalah unsur-unsur yang ada di sekolah, guru terutama, itu memang dipaksa harus siap. Ya. Bagaimana membuat skenario pembelajaran yang selama ini dilakukan adalah pembelajaran tatap muka, kemudian beralih menjadi pembelajaran daring, jarak jauh. Ya. Sejauh ini yang kami evaluasi cukup berhasil. Jadi dari evaluasi kami, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh itu mencapai 85% efektivitasnya. Yang 15% adalah berbagai kendala, termasuk diantaranya adalah ketidaksiapan infrastruktur, ketidaksiapan kepemahaman, kemudian juga ketidaksiapan pendampingan orang tua, Pak. Jadi orang tua bisa saja karena berbagai kesibukan dan sebagainya, maka kurang bisa mendampingi ketika anak-anak itu harus belajar di rumah. Nah, kemudian kalau di sekolah negeri mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh ya. Jadi lebih fleksibel ketika guru-guru harus memberikan pembelajaran jarak jauh. Kemudian sebenarnya di swasta juga dari sisi teknis untuk memberikan pembelajaran jarak jauh juga sebenarnya tidak bermasalah. Justru yang menjadi persoalan adalah terutama di level sekolah-sekolah yang menengah ke bawah. Ya, memang ada stratanya, Pak. Di Tangsel itu ada sekolah yang kelasnya internasional, kemudian kelas yang menengah ke atas, dan kelas sekolah yang menengah ke bawah. Di sekolah yang menengah ke bawah itu persoalannya adalah kekhawatiran partisipasi orang tua siswa dalam hal pembiayaan, Pak. Ya itu. Maka kami pun cepat mengambil sikap, ya, mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah dan juga kepada masyarakat bahwa proses membangun saling kerjasama itu dimulai dari sekolah swasta itu menunjukkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, walaupun itu dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena kalau memang sekolah telah memberikan pelayanan yang terbaiknya, maka timbul kepercayaan masyarakat dan orang tua siswa tentu akan memberikan kewajibannya dalam pembiayaan pendidikan. Seperti itu, Pak. Dan alhamdulillah di Tangsel cukup kondusif dan adanya saling pengertian antara orang tua dan pihak sekolah. Pak Sipri bisa merasakan di Cat Industry juga nggak masalah, semuanya bisa berjalan. Seperti itu, Pak. Jadi persoalan teknis memang ada, tapi itu bisa diatasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh para guru dan di sekolah. Kemudian persoalan lain, termasuk tadi yang dikeluarkan oleh sekolah swasta, sesungguhnya bisa dijalankan, apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang dengan membackup Bosnas, ya, yang lebih fleksibel penggunanya. Awalnya dibatasi dengan berbagai ketentuan, yang berikutnya justru pemanfaatan BOS itu bebas, Pak, sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Sehingga kekurangan pembiayaan sekolah-sekolah swasta khususnya untuk biaya honor guru itu bisa teratasi dengan adanya BOS itu. Kemudian agenda pendidikan yang sesuai dengan kalender pendidikan di Tangsel, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai kalender. Semua berjalan dari mulai pelaksanaan evaluasi penilaian, kemudian ujian sekolah
itu dilaksanakan secara online, itu juga berjalan dengan baik. Kemudian lagi apa namanya itu PAT yang sekarang sedang dilakukan juga berjalan dengan baik. Jadi semua agenda pendidikan berjalan, yang insya Allah nanti PPDB juga berjalan sesuai dengan kalender pendidikan. Termasuk diantaranya adalah mengawali tahun pelajaran baru yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli. Itu pun sesuai dengan kalender. Nah, persoalannya adalah apakah tahun pelajaran baru itu anak-anak itu akan mengikuti pembelajaran dengan datang ke sekolah atau tetap belajar di rumah? Tentu ini harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Tadi betul disampaikan oleh Pak Asmi bahwa ada kekhawatiran yang besar di kalangan orang tua siswa dengan evaluasi dari WHO juga mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi zona merah. RO dan RT-nya itu masih tinggi, ya. Di Tangsel itu RO-nya itu 1,7 dan RT-nya adalah di bawah 1. Yang ideal adalah dua-duanya harus di bawah 1 supaya tidak terjadi transmisi virus corona COVID-19. Nah, makanya di Tangsel ada kebijakan PSBB diperpanjang sampai 14 Juni. Dan ada kemungkinan ke depan juga seperti apa, kalau memang tidak ada perubahan, pasti akan dilakukan lagi. Betul juga, sesuai dengan hasil evaluasi Ikatan Dokter Anak Indonesia yang mengatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 2020, itu juga bisa jadi masih mengkhawatirkan. Bahkan skenario dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sampai dengan akhir tahun 2020. Bapak-bapak yang saya hormati, sejalan dengan itu pun kami mempersiapkan ya. Jadi ketika nanti memang terjadi new normal, di mana kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan di sekolah dengan penyesuaian sesuai dengan protokol COVID-19, maka kami telah mempersiapkan skenarionya bahwa 8 minggu pertama itu adalah sebagai masa transisi. 8 minggu pertama jadi 2 bulan. 2 minggu pertama sebagai awal transisi, itu tidak semuanya masuk, Pak. Jadi hanya 1/3 dari jumlah siswanya yang masuk. Yang lain tetap belajar di rumah. Dan dalam 1 minggu hanya 1 hari belajar di sekolah. Yang 4 harinya belajar di rumah. Itu selama 2 minggu. Nah, berikutnya yang disebut dengan siklus 1. Itu selama 4 minggu malah. Itu hanya 2 hari dalam 1 minggu, dan yang lain belajar di rumah. Bergantian, Pak. Begitupun yang berikutnya ada 2 minggu terakhir, 3 hari dalam 1 minggu, itu pun bergantian dan seterusnya. Kalau pada 8 minggu itu terjadi infeksi virus corona, ada kasus virus corona, maka sekolah itu ditutup, Pak. Kembali ditutup dan anak kembali belajar total di rumah. Kemudian 14 hari kemudian, baru kemudian masuk kembali ke siklus pertama. Jadi tadi 3 tahap, awal transmisi, siklus pertama, dan siklus kedua. Itu rancangan kami, Pak. Ke depan seperti itu. Gitu. Kalau memang pada saatnya nanti memasuki masa new normal, di mana kita bisa masuk ke sekolah. Tapi apapun itu, tentu saja kami mengikuti perkembangan COVID-19 yang ada di Tangsel. Ya, kita berharap mudah-mudahan cepat selesai. Betul juga kata Pak Asmi bahwa ada kerinduan anak-anak untuk mengajar, untuk belajar di sekolah, betul sekali. Gitu. Tapi terpaksa tidak mungkin saat ini. Begitupun guru-guru, Pak. Guru mengajar secara jarak jauh itu kan lebih susah, Pak. Setiap hari harus berinovasi, berkreasi, bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif, tapi dilaksanakan jarak jauh, di rumah, gitu tuh.
Jadi katakanlah menghadirkan suasana sekolah ada di rumah itu saya kira sangat-sangat tidak gampang. Itu yang luar biasa, Pak. Lebih lelah tentu saja mengajar jarak jauh dibandingkan dengan mengajar tatap muka di sekolah. Ke depan, ketika masa new normal, guru juga dituntut lebih berat lagi. Kenapa? Selain dia memberikan pembelajaran tatap muka di sekolah, yang tadi yang sepertiga bagian tadi, dia pun tetap harus memberikan tugas-tugas, memberikan pembelajaran jarak jauhnya, Pak. Nggak mungkin ada tambahan guru, Pak. Sama halnya kalau ada skenario, Pak, bagaimana pembelajaran dibikin 2 shift, pagi dan siang, kayaknya berat, Pak. Jangankan di swasta, swasta kan pasti harus mempersiapkan guru 2 kali lipat. Itu, Pak. Makanya yang paling pas adalah skenario bergantian, kalau pada masa transisi tadi. Itu gambaran saat sekarang, di mana kita sedang menghadapi masa pandemi COVID, kemudian upaya yang sedang dilakukan adalah oleh kita tentu saja mengikuti perkembangan COVID-19 dengan berbagai inovasi pembelajaran, menghadirkan pembelajaran di sekolah, tapi ada di rumah. Kemudian bagaimana skenario menghadapi new normal, tentu tadi dikatakan Pak Asmi, ini betul-betul hal yang baru semua. Bukan saja situasi fisiknya, tapi bagaimana manajemen sekolah pun harus baru. Semuanya, Pak. Semuanya. Bahkan kurikulumnya pun, menurut saya, ketika Pak Menteri menginginkan ada perubahan kurikulum, inilah momentumnya. Pak Menteri merubah secara mendasar kurikulum yang ada di sekolah. Karena hemat kami, kurikulum selama ini itu tidak pernah berubah secara mendasar, hanya bergeser dari tahun ke tahun sama aja. Nah, mudah-mudahan dengan momentum ini, jadi hikmah COVID-19 bagi kehidupan akan berdampak bagus, Pak. Impian Pak Menteri kan merubah total, Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi betul sekali bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian nanti kita memasuki masa new normal, itu akan berubah total manajemen pengelolaan sekolah dan juga kurikulum sekolah, dan metode pembelajaran pun itu pasti akan harus berubah, Pak, mengikuti, Pak. Saya kira ini, Pak, sebagai informasi awal untuk diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Taryono. Selanjutnya kita ingin mendengar dari praktisi sekolah ya, dari Pak Sipri. Karena yang kalau kita lihat datanya Litbang PSI itu di Tangsel itu rasionya sekitar 1:20 ya guru sama siswa, kalau yang kita lihat. Mungkin saya nggak tahu yang sekarang ya. Ya. Terus mungkin di madrasah lebih sedikit ya, 1:17, 1:16. Nah, mungkin dan kemudian dihubungkan juga dengan awal yang katanya memang kita tidak perlu mengejar capaian kurikulum ya, tapi ada mungkin nilai-nilai lain yang bisa lebih dikejar belajar dari rumah. Mungkin kita ingin mendengar dari Pak Sipri pengalaman di Candle Tree, dan mungkin para pengajar juga ya, Pak Sipri. Mungkin saya persilakan, Pak. Bapak-bapak, ya tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Asmi maupun oleh Pak Kadis ya. Rasanya saya tidak ulang kembali, cuma saya mau, kalau misalnya kita bicara tentang evaluasi, itu memang ada beberapa hal yang kayaknya perlu jadi perhatian kita, terutama yang pertama itu dari ketersediaan teknologi gitu. Pak Sipri perlu
pakai itu, pakai PowerPoint? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ya, jadi menurut saya langsung ke ini aja, Pak. Ketersediaan teknologi aja, Pak. Ya, bahwa ini bukan pilihan, tadi disampaikan oleh Pak Asmi, juga disampaikan oleh Pak Kadis. Ya, tentang ketersediaan teknologi, saya melihat bahwa banyak sekolah nggak siap ya. Indikatornya, sekarang itu banyak sekolah yang belum punya akun seperti akun aplikasi seperti Google Suite, apalagi yang Enterprise for Education ya. Banyak yang berbayar itu sekolah belum punya, dan saya lihat dari pembicaraan dengan teman-teman itu guru yang punya lebih dulu gitu. Jadi yang digunakan sekarang itu yang dimiliki oleh guru gitu. Nah, menurut saya ini problem yang harus kita tangani, harus ditangani oleh sekolah-sekolah secara bersama-sama gitu. Dan kalau dilihat dari standar nasional pendidikan, kita punya 8 ya standar nasional pendidikan kita. Kalau saya baca kembali, itu sudah ketinggalan zaman. Menurut saya itu sudah harus diperbaharui. Dan menurut saya hal seperti ketersediaan teknologi itu perlu dimasukkan dalam standar nasional pendidikan itu. Kita di Tangerang Selatan misalnya, kayaknya sekolah punya kemampuan, banyak sekolah punya kemampuan, sekolah-sekolah kelas menengah ke atas itu punya kemampuan. Nah, misalnya kita berharap Pak Kadis misalnya menekankan pada sekolah-sekolah bahwa ini sesuatu yang sangat penting, lalu biar sekolah-sekolah itu memberi perhatian pada hal ini gitu. Tapi kalau mau lebih menyelesaikan masalah, memang sudah saatnya hal seperti ketersediaan teknologi itu dimasukkan ke dalam standar nasional pendidikan kita gitu. Karena menurut saya pendidikan ke depan itu memerlukan ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, internet, saya rasa seperti tadi Pak Kadi sudah singgung juga bahwa memang tidak semua sekolah punya, dan pembelajaran dari rumah itu dilakukannya di rumah gitu, bukan di sekolah gitu. Di tempat kami di awal-awal itu memang banyak orang tua yang mengeluh gitu. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah mengharuskan kita boleh menggunakan dana BOS, itu akhirnya ya ada subsidi-subsidi, lalu itu bisa tertangani dengan baik gitu. Tetapi menurut saya internet juga sampai saat ini masih jadi masalah gitu. Lalu hal yang berikut itu yang kami lihat, yang kita alami juga di Candle Tree itu kompetensi guru ya. Banyak guru, kan guru kita ini ada guru yang lulusnya udah lama dan ada guru yang baru. Guru yang baru relatif mereka bisa mengikuti situasi ini dengan baik gitu.
teknologi mereka kuasai dengan baik, tetapi guru-guru yang lama memang mereka setengah mati. Saya lihat banyak yang stres gitu. Nah, ke depan kayaknya perlu dilakukan pelatihan lebih baik terhadap penguasaan teknologi. Tapi saya juga melihat bahwa situasi ini memang memaksa guru untuk mau tidak mau bisa gitu. Jadi kalau di awal dulu banyak bulan-bulan pertama, minggu-minggu pertama itu banyak guru yang kesulitan, tetapi sekarang ini dengan situasi yang memaksa, akhirnya mereka pada umumnya saat ini sudah bisa gitu. Jadi saya rasa ini sisi positif dari wabah sekarang ini ya. Guru terpaksa harus menguasai teknologi. Pada saat yang lalu itu kita memaksa setengah mati gitu. Supaya guru menggunakan teknologi itu agak susah. Dengan kondisi sekarang ya mereka mau tidak mau dan ternyata banyak yang bisa gitu. Gitu. Jadi dari sisi ini kita syukuri juga gitu. Lalu yang berikut saya lihat ini ya disiplin murid gitu. Dan menurut saya situasi ini merupakan ujian bagi pelaksanaan pendidikan karakter kita gitu. Jadi kalau dilihat dengan jernih itu saya rasa kalau memang banyak anak yang belum disiplin. Di awal-awal itu mereka tidak disiplin karena mungkin protokolnya belum jelas gitu. Nah, tetapi setelah mengalami kurang lebih 1-2 minggu, lalu kemudian sekolah memperbaiki protokol. Kayak di kami, sekolah memperbaiki protokol, lalu mereka tahu harus apa, kemudian harus apa, dan seterusnya. Maka sekarang mereka relatif ini ya, sekarang ini mereka relatif mengikuti apa dengan baik. Bilang mama muncul, saya kok kaget. Iya. Itu jadi disiplin murid juga sekarang jadi masalah, dan dari sini kita jadi tahu bahwa memang ini salah satu ujian kita. Kita jadi belajar bahwa ternyata banyak murid kita yang belum disiplin gitu. Lalu ada masalah kemitraan dengan orang tua ya, kemitraan dengan orang tua dan sekolah. Di awal banyak masalah. Banyak orang, jadi saya melihat bahwa kita memang harus bekerja lebih keras untuk membuat supaya kemitraan antara sekolah dengan orang tua itu jadi lebih baik gitu. Nah, indikatornya bisa kelihatan misalnya orang tua lebih nyaman komplain melalui KPAI misalnya gitu. Atau misalnya nulis melalui status Facebook mereka gitu. Bukan komplain ke sekolah gitu. Nah, padahal kalau masalahnya ada di sekolah, mereka komplain ke sekolah, mungkin akan lebih bisa cepat tertangani gitu. Nah, ini menjadi masukan juga buat sekolah gitu. Masukan juga buat sekolah. Kenapa orang tua lebih merasa nyaman komplainnya ke KPAI misalnya gitu. Gitu. Jadi ini menurut saya perlu kita perbaiki pada saat yang akan datang gitu. Nah, ke depan
saya melihat bahwa tadi Pak Kadis bicara tentang beberapa data, lalu kemudian tentang apa saja yang akan dilakukan beberapa hari ke depan, persiapan-persiapan yang kayak apa. Kami di lapangan itu menunggu arahan, misalnya mungkin perlu dikeluarkan surat keputusan ke sekolah-sekolah, sehingga sekarang ini kayak di tempat kami perencanaan tahun ajaran baru yang tahun ajaran yang akan datang itu kami buat dalam banyak alternatif gitu. Jadi kalau misalnya alternatif pertama ternyata kebijakan yang berbeda, kita ganti gitu. Gitu. Jadi kalau ada informasi yang lebih pasti akan bagaimana, kami akan lebih mantap membuat perencanaan. Sekarang ini perencanaan kami itu ya kita terpaksa bikin dalam banyak alternatif. Oleh karena itu kerja kita sangat luar biasa gitu. Gitu. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam diskusi kita akan diskusi lebih lanjut, dan karena pada dasarnya saya itu penulis, oleh karena itu ini apa yang saya sampaikan nanti besok bapak-bapak bisa baca di depoedu.com gitu. Pak Kadis tiap pagi saya biasanya kirim gitu. Terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, tetapi saya rasa itu nanti bisa dibaca di depoedu.com. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sipri. Mungkin Pak Kadis ada beberapa hal yang mau langsung ditanggapi mengenai tadi penguasaan teknologi di sekolah, kemudian guru yang awal-awalnya jadi kayak stres gitu. Ya, ada dua hal yang menarik yang saya garis bawahi, Pak, bahwa dengan pandemi COVID ini memaksa teman-teman guru yang tadinya gaptek kemudian jadi melek teknologi, ya kan Pak ya? Ini bagus Pak. Saya melihat memetakan beberapa sekolah tadi yang saya sebutkan adalah sekolah yang kelas internasional, kelas menengah ke atas, gitu ya, kemudian kelas yang di bawah lagi, itu juga mencerminkan kesiapan dari sisi infrastruktur dan teknologinya. Dengan adanya pandemi ini, maka memaksa kelas menengah ke bawah pun memaksa untuk mengupdate dan mengupgrade fasilitasnya, Pak. Ini hikmah positifnya. Yang kedua, tadi yang disampaikan Pak Sipri bahwa birokrasi bisa jadi kurang visioner. Sesungguhnya memang setiap tahapan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu memberikan informasi-informasi berupa edaran, Pak. Bahkan kami telah menyampaikan sebuah SOP terkait dengan belajar jarak jauh. Ya. Kemudian yang ini, skenario ke depan ketika kita menghadapi atau memasuki new normal memang belum saya keluarkan karena lihat perkembangan COVID-19 gitu. Intinya jangan sampai kita udah melangkah jauh ternyata dari pusatnya berbeda gitu Pak. Iya. Itu yang kita harus berhati-hati. Bahkan saya sudah mendengar juga informasi bahwa pusat sekarang sedang merancang sebuah skenario, ya, skenario ketika menghadapi new normal. Makanya kita saling menunggu, Pak. Jadi yang jelas, informasi yang selalu saya sampaikan ke semua sekolah adalah agenda pembelajaran, agenda pendidikan itu mengacu pada kalender akademik yang disusun
dan itu juga dari pusat dan dari provinsi. Dan alhamdulillah di Tangsel itu selalu patuh pada agenda akademik yang ada sesuai dengan kalender pendidikan. Hanya pelaksananya seperti apa tentu saja mengikuti perkembangan COVID-19. Yang contoh misalnya dalam perencanaan awal tanggal 4 sampai tanggal 10 Juni ini adalah penilaian akhir tahun. Tapi karena kondisi COVID, maka penilaian akhir tahun tidak dilaksanakan di sekolah, tapi dilaksanakan secara jarak jauh, online, dan sebagainya. Macam-macam, Pak. Ada yang online karena memang secara infrastruktur siap, orang tuanya siap, tapi ada juga di sekolah-sekolah tertentu, modelnya soalnya diantar, Pak. Jadi soal diantar ke rumahnya, diantar, Pak. Itu tuh. Kemudian dikerjakan, nanti diantar lagi ke sekolah, Pak. Itu ada begitu, Pak. Ya terpaksa seperti itu, karena memang ada beberapa orang tua yang tidak memiliki fasilitas untuk secara online. Jadi di sekolah itu ada seperti itu. Jadi itu Pak Bagio, mungkin sementara yang dapat saya sampaikan terkait apa yang disampaikan Pak Sipri. Cukup lengkap tadi sudah evaluasinya, terkait kesiapan teknologinya, kemudian tadi gurunya, memang tadi guru berbagai tipe, berbagai karakter gitu, tapi pada saat pandemi COVID itu seperti dikumpulkan dalam satu titik, Pak, yaitu mau tidak mau harus memberikan pembelajaran secara online. Siap tidak siap harus memberikan pembelajaran secara jarak jauh. Ini yang tadi kata Pak Asmi, sebagai momentum untuk melakukan perubahan. Momentum untuk melakukan hal baru yang berbeda dengan masa-masa yang lampau. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat untuk melakukan perubahan agar pendidikan di Indonesia itu lebih baik, Pak. Demikian Pak Bagio. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kemudian saya ingin ke Pak Alek ya. Mungkin selama ini ada aspirasi dari masyarakat, Pak, selama belajar dari rumah yang masuk ke fraksi mungkin. Ada rangkuman yang bisa disampaikan Pak Alex? Silakan. Soalnya yang lain itu tidak diizinkan masuk. Ya, selamat malam Pak Kadis. Siap. Pak Sipri, Bro Asmi, dan Bro Moderator. Saya akan melihat, saya tidak akan mengulang lagi karena beberapa hal sudah dirangkum semua. Tapi beberapa hal ada, saya ada anak di sekolah, kemudian ada guru-guru yang sudah mulai mengadu ke saya yang kenal. Beberapa hari yang lalu juga sudah beberapa daerah Setus itu sudah mengadu juga bagaimana tentang evaluasi PJJ. Tapi kan di satu sisi, ini kan dikatakan semua shock culture gitu loh. Semua terkejut dengan budaya-budaya ini. Karena budaya PJJ itu sebenarnya bukan budaya kita. Budaya kita itu adalah kumpul, ngobrol, ketemu, main-main, dan sebagainya. Tapi kan ini kan dipaksa untuk PJJ. Jadi dalam teori alam itu kalau ada satu chaos, itu chaos itu memang teori alam itu. Lalu nanti ada kesetimbangan baru. Kesetimbangan baru memperbaiki cara mengajar, memperbaiki cara pengetahuan, memperbaiki juga cara kebiasaan. Jadi ada 4 pilar menurut saya. Ada dari segi siswanya, segi gurunya, orang tua. Ini sangat penting ini. Justru sekarang, era sekarang mengembalikan hakiki pendidikan orang tua. Gitu. Orang tua selama ini lepas tangan. Apalagi ke sekolah-sekolah swasta yang sudah membayar, lalu saya sudah bayar besar. Semua saya serahkan pada guru. Nah sekarang mau tak mau, ya harus bertanggung jawab. Karena pendidikan anak itu ya mulai dari orang tua gitu. Lalu yang ketiga tadi disampaikan juga teknologi. Itu benar. Teknologi jaringan kita tidak berkuat gitu loh. Kemampuan pembiayaan juga yang sering dikeluhkan gitu loh. Itu juga membuat PJJ ini harus harus berlangsung gitu. Dari segi konten guru, karena saya 30 tahun jadi guru, paham banget bahwa pengajaran itu konteksnya harusnya individual gitu. Bukan lagi klasikal. Kalaupun jumlah murid 30 ya mau tak mau individual tapi disajikan secara klasikal. Nah, sekarang materi-materi yang dibuat guru siap atau tidak? Yang tadi berapa persen guru kita yang melek teknologi?
terutama ya guru-guru yang sudah 45 tahun ke atas gitu, yang tidak mengikuti perkembangan gitu. Guru-guru IPS, kalau guru-guru IPA mungkin mau tak mau dipaksa harus mau teknologi gitu. Nah, ini juga menjadi dasar gitu loh. Jadi jangan sampai juga sementara konten-konten kita itu kan konten berbayar. Konten yang tidak berbayar itu jelek gitu loh. Kalau kontennya memang sudah ada sih yang mulai sediakan, tapi itu harus diedit lagi ya gurunya. Nah, keluhan dari orang tua dan anak-anak adalah itu menambah beban kepada mereka. Guru cuma memberi saja. Harusnya memang sekolah itu mengatur, jangan sampai anak itu lo terbebani. Seolah-olah lo kerjakan nomor sekian sampai sekian, nomor sekian sampai sekian. Betul bahwa harus disajikan cara menarik, cara interaktif, game. Kalau seperti matematika, PJJ susah. Tapi kalau matematika disajikan secara realistik, dia disuruh mengukur berapa halaman rumahmu, kali berapa, tingginya berapa, lalu hitung volume, itu kan juga menarik. Itu matematika realistik. Seharusnya untuk pelajaran IPS juga sangat menarik, bagaimana anak-anak itu mulai memetakan tingkah laku orang tuanya selama pandemi, dia bisa nonton televisi, itu sangat menarik. Sangat tergantung bagaimana materi itu disajikan. Kreativitas gurunya gitu. Jadi saya setuju, era ini adalah era mau tak mau, guru dipaksa harus melek teknologi gitu. Dan ini juga harus, saya setuju dengan Pak Sipri, harus masuk ke dari pokok pendidikan kita secara nasional. Nggak bisa kita terhindar lagi dengan teknologi gitu. Saya sih bersyukur ada PJJ. Jadi mau tak mau guru dipaksa. Lama-kelamaan mereka kalau tidak bisa ikut perkembangan, nggak bisa ngikut perkembangan, mereka akan tertinggal. Nah, kalau untuk sekolah menengah ke atas, dalam tulisan saya, hampir nggak ada masalah gitu. Nah, yang saya bayangkan, sekolah-sekolah kita yang negeri yang menengah ke bawah, sekolah-sekolah swasta yang kecil, banyak di lingkup Tangsel gitu loh. Itu aku nggak yakin ini bisa berlangsung dengan baik gitu. Mereka coba lihat kalau seperti untuk ujian pakai komputer aja berapa persen sih yang ada, masih banyak yang dompleng gitu loh. Jadi juga saatnya juga kita mulai sekolah-sekolah yang katakanlah yang jadi sekolah-sekolah jadi acuan yang katakanlah bagus dalam tanda kutip baik negeri maupun swasta ya untuk membantu sekolah-sekolah yang kurang mampu gitu. Dan ini juga tugasnya dari teman-teman didik gitu untuk memetakan, inilah juga era ini juga didik bisa memetakan mana sih sebenarnya sekolah-sekolah negeri dan swasta yang memang belum bisa mengikuti PJJ ini baik dari infrastruktur maupun SDM gurunya gitu. Saya paham persis guru SD itu sangat susah mengikuti ini. Kami contoh di sekolah saya dulu aja ya dipaksa oleh yayasan untuk ngikut di kursus, dibayarin, kemudian 6 bulan diupdate lagi gitu loh. Nah, itu kan harusnya bagus juga untuk dibebani. Jadi SDM gurunya harus benar. Nah, lalu untuk bagaimana kita ke depan ini. Dalam tulisan saya bahwa dari kita akan lihat bahwa dari UNICEF sudah lihat untuk sekolah. Lalu dari WHO bagian dari UNICEF. Lalu juga beberapa IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sangat mengkhawatirkan. Karena ini pandemi ini akan menjadi endemi, jadi akan berlangsung lama. Gitu. Makanya bahwa kalau kita mau masuk sebagai tahun ajaran tatap muka 13-15 Juli, itu saya nggak mungkin gitu loh. Tapi bahwasanya itu sebagai kalender pendidikan lalu di PJJ-kan, nah itu bisa saja. Karena kan pasti sekolah pasti secara formal harus punya kalender pendidikan dari mana tahun kemana. Tapi kalau untuk tatap muka nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi saya juga kebetulan ada Pak Taryono, saya juga lihat ada satu sekolah yang meluk pada saya. Sekolah ini sekolah bagus. Saya bilang, Bu, sekolah sudah membuat acuan untuk new normal nggak? Mereka bilang, Pak, kami masih bingung. Ini sekolah yang bagus loh. Saya bayangkan sekolah-sekolah yang kecil-kecil atau negeri atau sesuatu yang kecil, gimana mau buat aturan new normal, protokol kesehatan, mengacu kesehatan. Gitu. Jadi artinya sebagai leading sektornya adalah Dindik. Memang betul bahwa soal masuk itu tentatif, tapi bahwa soal dibuat protokol panduan seperti yang saya udah baca 3 skenario yang dibuat oleh Dindik, ya Pak Tar ya. Sudah ada di, ya itu betul. Itu bisa mulai disosialisasikan Pak. Seperti tadi kan Pak Sipri udah mulai. Mereka mengilir kebijakannya apa, bukan kebijakan soal tanggal, tapi panduan. Kira-kira kalau ini menjadi endemik, katakanlah misal berakhir pada akhir tahun,
Nah, masa-masa ini adalah masa sosialisasi untuk guru-guru mempersiapkan. Mereka masih bingung. Apa sih? Mulai contoh, misalkan harus secara hardware harus disiapkan. Guru-guru ini harus dilatih. Bagaimana sih untuk cara mengajar kurikulum itu untuk menguasai PJJ gitu untuk pasti akan lama PJJ ini gitu loh. Pasti capaian kurikulum kita itu kan harusnya bisa tercapai karena yang kita sampaikan itu kan esensial aja, nggak mungkin dulu mau capaikan semua. Saya lihat terlalu banyak guru itu menjejalin anak-anak. Anak-anak kita cukup pinter, kasih aja yang esensial lalu suruh mereka kembangkan dulu. Jadi itu juga disiapkan. Lalu yang software-nya gitu loh. Ini juga penting. Hardware-nya banyak, tempat cuci tangan, disinfektan, sabun, protokol kesehatan. Saya bayangkan kalau anak masuk sekolah, berarti apa yang terjadi? Tidak boleh berkerumun. Mulai masuk dari sekolah kayak di Korea Selatan itu di termogan, lalu cuci tangan, tidak salaman, tidak berkumpul, mungkin belajar cuma 3 jam aja, lalu mereka diberi tugas pulang. Nah, shift tukaran itu kan itu susah. Nah, itu sekolah masih banyak yang bingung. Jadi saya juga minta Pak Kadis membuat surat panduan atau edaran pada sekolah supaya masa ini digunakan untuk masa sosialisasi. Karena kalau sekolah yang bagus saja masih bingung, apalagi sekolah-sekolah yang kecil, yang negeri, yang kecil. Kalau negeri yang sudah SMP 11 itu bagus. Di sekolah Tangsel negeri juga cukup banyak bagus. Tapi untuk yang tadi sekolah-sekolah yang kecil, swasta yang kecil itu menjadi kebingungan. Jadi supaya kebijakan yang itu dibuat menjadi panduan untuk teman-teman atau yayasan atau kepala sekolah di sekolah. Mungkin begitu. Nanti kita bisa lanjut diskusi. Terima kasih, Bro Moderator. Ya, terima kasih Pak Alex. Mungkin Bang Asmi ada yang mau ditanggapi dulu nih sebelum Pak Kadis. Silakan Bang Asmi. Itu mic-nya masih dimatiin tuh. Coba unmute Bang Asmi. Oke, Ya. bisa ya? Ya. Oke. Saya ingin melengkapi diskusi kita ini dengan beberapa hal yang perlu menjadi bahan juga. Ada premis umum, sebetulnya bagi anak-anak, sekolah itu harus menyenangkan. Selain mereka mengejar target pendidikan yang diberikan kepada mereka. Itu satu keniscayaan saya kira. Ini PR besar ya, bagi pihak penyelenggara sekolah, untuk bagaimana memfasilitasi kesenangan di tengah keterbatasan. Jika tidak ada kesenangan itu, kayaknya akan tidak optimal hasil yang kita inginkan pada mereka. Nah, juga selain itu, kepada pihak sekolah atau kepada pihak penyelenggara dalam hal ini yang mengawal Pak Kepala Dinas misalnya, tentu kita dituntut untuk menyiapkan perangkat teknologi untuk bisa akselerasi dengan keadaan ini. Selain kita mengupgrade guru terus-menerus. Ini juga pesan kepada Bro Alex di Dewan ya, Pak Dewan. Siap. Ya, tentu ini juga kita tidak hanya menuntut, tetapi kemudian membekali dinas dengan alokasi dana. Kita ini sebetulnya bicara kesiapan mereka untuk menjadi penyelenggara pendidikan di situasi yang terbatas. Alokasi ini harus ditarik sehingga tidak lagi misalnya mereka dengan keterbatasannya, ya saya kira harus dikalahkan beberapa alokasi kepada sektor lain. Ini yang paling utama. Jika tidak kita alokasikan ke sini, kita bisa lost generasi, kita bisa kehilangan anak didik kita. Jadi sekali lagi untuk teknis bagaimana mengimplementasikan pendidikan nanti di masa hadapan, ini harus ada alokasi dana yang tidak sedikit. Ini besar. Mungkin Bro Alex harus mengawal ini, Bro Alex. Ya, siap. Betul, Pak. Ya, siap. Karena ini keniscayaan dan secara politik ini harus diperjuangkan. Tidak bisa kita kompromi ya di tengah segala keterbatasan. Nah, saya kira itu variabel yang jangan sampai kita lupa menyatakannya dalam diskusi ini. Saya kira itu aja, Bro Bagio. Ya. Ya, terima kasih Bang Asmi.
Mungkin tadi yang dari Pak Alek mau ditanggapi Pak Taryono. Silakan. Ya, dengan Pak Alex saya sering ngobrol. Komisi 2 kan memang komisi pendidikan, Pak. Ya. Jadi Pak Alex juga tahu persis dalamnya pendidikan, saya juga tahu persis dalamnya Komisi 2. Ya betul Pak, apa yang disampaikan Pak Alex ya bagus. Memang kita harus sosialisasi intinya. Tadi persoalan infrastruktur, teknologi, kemampuan teknologi, guru-gurunya memang kita persiapkan. Dan ini tantangan tadi betul. Intinya adalah masa pandemi ini adalah sebagai momentum bagi kita untuk membangun mindset baru, Pak. Tuh kan? Untuk menghadapi masa depan yang jelas berbeda dengan masa kini dan masa lampau. Itu. Yang kedua, perlu memang ada kebijakan makro ya terkait bagaimana mendukung semua daya mendukung untuk bagaimana pembelajaran berjalannya proses pendidikan di masa yang akan datang itu menjadi lebih baik. Yang ujungnya adalah bagaimana generasi kita menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter dan mampu menjadi pemimpin membawa bangsa Indonesia yang menjadi bangsa lebih baik. Seperti itu. Masukan Pak Alek segera akan kami buat lebih detail. Kalau yang saya sampaikan di berbagai forum itu masih sangat apa namanya Pak Alek? Ini sekali ya. Perlu dikembangkan. Nanti kami kembangkan lebih mendasar dari targetnya apa dan sebagainya. Itu kami akan sosialisasikan untuk sekolah-sekolah, terutama menghadapi tahun pelajaran baru ini, Pak. Ya. 13 Juli itu. Ya, makasih. Begitu Pak Bagio, Pak Asmi dan Pak Sepri. Kalau Pak Sepri itu teman saya ketika saya dari guru, Pak. Jadi Pak Sepri itu ketemu saya ketika saya mengajar di SMA 2. Pak Sepri itu mau membangun sekolah itu tadi, Candle Tree itu ke saya dulu itu, Pak. Masih ingat ya? Aduh, betul. Pak Sepri masuk nasibnya aja itu. yang beda, Pak. Enggak lah, sama aja. Pak Alek apalagi sama-sama di MGM, sama-sama di panitia ujian, Pak. Olimpiade, Pak ya? Iya, tetap aja kita tuh ketemu lagi ya. Iya, siapa? Itu Pak Asmi. Ini kalau Pak Alek, Pak Sipri mah udah biasa dengan kita dunia pendidikan, Pak. Cuma saya pernah keluar dari dunia pendidikan selama 8 tahun di Disub, Pak. Dari Kabid Kominfo dan Sekretaris Perhubungan, Pak. 8 tahun keluar dari dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah banyak pengalaman juga itu. Oke, Pak Bagio, silakan teman-teman. Mungkin saya sedikit bertanya ke Pak Sipri nanti, Pak, karena kita mungkin ambil skenario misalnya nih optimis ya, Pak. Jadi Januari 2021 mungkin sudah mulai tatap muka misalnya gitu. Kira-kira dalam waktu 6 bulan di sekolah mungkin ya, ambil contoh dengan situasi di Candle Tree cukup untuk melakukan mitigasi gitu, Pak. Dan sosialisasinya mungkin seperti apa kira-kira? Ya, jadi kalau yang sekarang kami lakukan ya, yang lakukan itu kami siapkan beberapa skenario gitu. Dan skenario ini nanti tinggal kebijakan yang keluar itu kayak apa, kan kami sudah disiapkan, jadi tinggal kita jalankan gitu. Cuma memang nanti ada masalah sosialisasi ke orang tua, karena kalau misalnya, katakanlah misalnya masih ada proses belajar di rumah, orang tua kan masih harus peran gitu. Nah, oleh karena itu sosialisasi ke orang tua itu juga nanti kita akan coba lakukan. Nah, sekarang yang jadi masalah di kita itu dengan murid baru. Murid baru ini kayaknya mereka perlu saya tidak tahu yang di kebijakan yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan kayak apa, tapi saya membayangkan kalau mereka dari awal kita tidak pernah ketemu sama mereka,
kayak guru juga akan susah membuat Skenario pembelajaran ya. pengajaran yang cocok buat mereka gitu. Nah, oleh karena itu kayaknya kalau misalnya Dinas Pendidikan ada bikin kebijakan tentang ini, kami sangat menunggu gitu. Kami sangat menunggu ini disampaikan ke kami, bagaimana ini kami harus lakukan. Karena ini persiapan untuk murid baru dalam situasi normal aja kita butuh waktu, apalagi dalam situasi tidak normal kayak gini gitu. Yang kami siap sekarang adalah jadi masuk anak-anak masuk, tetapi dibagi kelompok-kelompok gitu, dalam kelompok yang lebih kecil. Misalnya kami punya 4 kelas. 4 kelas itu jadi tetap ada perpaduan dengan situasi belajar di rumah. Seperti yang tadi Pak Kadis sampaikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kami sekali lagi menunggu kebijakan dari dinas tentang bagaimana siswa baru ditangani dalam kondisi ini. Nah, tentang persiapan yang kami lakukan, misalnya Januari, kayaknya kita siap gitu. Bahkan Juli aja kami baru tadi siang itu rapat untuk menyiapkan tahun ajaran baru. Tadi Pak Kadis juga bilang kurikulumnya itu juga harus disiapkan secara khusus. Itu juga kami siapkan. Makanya tadi di sesi pertama saya sampaikan bahwa kerja kita di sekolah itu luar biasa gitu untuk menyiapkan situasi ini gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya Januari kita siap. Memang ada masalah sosialisasi tadi, sosialisasi ke orang tua, tapi sekarang ini kan urusan sosialisasi kan jauh lebih mudah ya. Sekarang orang tua relatif punya media yang bisa kita hubungi sewaktu-waktu. Sekolah itu setiap kelas punya grup sendiri, misalnya WA sendiri, jadi urusan sosialisasi akan lebih mudah. Yang sekarang kita tunggu adalah kebijakannya kayak apa, sehingga kami segera membuat penyesuaian dengan kebijakan itu. Kita kalau bertentangan dengan kebijakan pemerintah juga akan enggak bagus juga gitu. Atau misalnya semua sekolah enggak masuk, tiba-tiba kita memutuskan masuk. Itu juga nanti jadi pertanyaan masyarakat juga, ini sekolah ini apa-apaan gitu. Jadi saya rasa ini kami sangat menunggu bagaimana kebijakan dasar terkait bagaimana murid baru masuk pertama itu seperti apa. Tapi kami juga berharap supaya kebijakannya itu mengizinkan mereka untuk masuk pada saat-saat awal gitu. Misalnya 1 minggu pertama mereka boleh masuk. Nanti kami akan atur supaya masuknya itu jadi dengan tetap memperhatikan protokol COVID ya. Distansinya gitu. Iya. Physical distancingnya gitu. Ya, saya rasa itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sibri. Mungkin kita juga perlu membayangkan ya, kira-kira apakah bisa sistem interview terbatas mungkin Pak, bayangannya untuk siswa baru ini supaya perkenalannya juga dapat dengan guru-guru, juga situasi sekolahnya tetap dapat, tapi mengurangi berkumpul itu Pak. Mungkin ada skenario yang sudah terbayang dari Dinas Pak, silakan Pak. Nanti kami siapkan Pak tadi yang saya sampaikan.
itu skenario yang perlu kita kembangkan lebih detail, protokol sebagai sebuah protokol awal tahun pelajaran baru, kemudian protokol masa transisi ketika kita memasuki new normal. New normal itu adalah ketika kita diperbolehkan masuk ke sekolah dengan memperhatikan COVID-19. Tentu tidak serta-merta seluruh siswa masuk sekolah dalam waktu yang bersamaan. Itulah makanya perlu transisinya itu selama 8 minggu tadi, Pak. 8 minggu dibagi 3 termin, 2 minggu, 4 minggu, dan 2 minggu berikutnya. Seperti itu Pak Bagio, insya Allah nanti ke depan, kami segera akan persiapkan. Tadi saya diam itu memikirkan, segera akan rapat internal kami, tenaga ahli yang ada kami kerahkan, gitu tuh untuk membuat secepatnya, sehingga minggu depan bisa diedarkan ke semua sekolah. Demikian Pak. Nah, terima kasih Pak. Iya Pak. Soalnya kan gini tadi Pak, kalau misalnya masuk sekolahnya Januari kan Pak, tapi siswa baru kan Juli Pak. Jadi yang untuk siswa baru benar-benar baru masuk kelas 1 nih Pak. Dan nggak pernah masuk sekolah gitu ya. Ya itu tidak persoalan, betul-betul. Makasih. Ini jadi mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan. Baik, ya, memang kami juga hari ini juga sibuk benar, banyak Pak Alek tahulah bagaimana anggaran harus ini kita harus pikir keras Pak. Ya itu. Saya ada sedikit minta waktu sedikit, ada satu topik yang sempat mencuat dari diskusi teman-teman Pak mengenai keringanan biaya sekolah. Itu yang kita dapat itu nggak merata ya, ada yang saya sendiri misalnya saya menyekolahkan anak SMP itu swasta di diskon ya Pak selama pandemi itu 100.000. Tapi ada juga yang enggak. Dan ada juga orang tua siswa yang tanya gitulah, memungkinkan nggak sih dinas memberikan himbauan kepada sekolah untuk memberikan diskon gitu selama sekolah di rumah ini. Mungkin seperti apa kira-kira, atau dari Pak Alek atau dari Pak Taryan? Sudah Pak, sudah pernah kami menyampaikan, saya undang media, waktu itu banyak media, TV juga kami undang, dan kami undang juga Ketua PGRI, kemudian BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, kami kumpulkan bahwa di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, maka pihak sekolah swasta akan memberikan keringanan, Pak. Keringanan itu kan bisa berupa penundaan pembayaran, atau sebagian ditunda. Karena kalau semuanya ditunda juga jadi persoalan Pak operasional sekolah pada saat sekarang. Makanya sebagian ditunda gitu. Misalnya separohnya bayarin nanti bisa saja. Tapi yang jelas dijaga supaya operasional sekolah tetap ada. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan dana BOS Pak. Jadi di Tangsel itu contoh SMP itu ada 179 Pak. 153-nya itu mengambil BOSNAS Pak. Hanya beberapa sekolah saja yang levelnya level internasional dan sebagainya itu yang tidak mengambil. 179, 153-nya itu mengambil BOSNAS. Ya, makanya dengan BOSNAS itu juga lebih leluasa, Pak. Ya, lebih leluasa, ada kebijakan pemerintah pusat di mana regulasinya tidak dibatasi tapi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bisa untuk membayar honor guru, bisa untuk penyediaan berbagai kelengkapan untuk COVID-19 dan sebagainya. Itu udah dari awal sudah saya sampaikan. Tapi saya tidak pernah bicara tentang berapa nominal yang harus didiskon, karena itu kan kebijakan sekolah Pak. Dan tidak sama itu tadi, makanya pokoknya keringanan lah gitu tuh. Seperti itu Pak yang pernah saya sampaikan. Di surat juga, surat edaran saya buat Pak. Sudah ada keringanan gitu. Ya, penundaan sebagian pembayaran dan sebagainya. Gitu. Tapi tadi sekolah swasta juga masih merasa gimana gitu, masih merasa kurang aja karena masyarakat pun walaupun tidak ada informasi penundaan, masyarakat orang tua tuh banyak yang tidak bayar katanya gitu. Benar nggak Pak Sipri? Ya. Informasinya gitu Pak. Jadi informasinya, tapi ada beberapa sekolah yang ada dibayar di awal, ada Pak, ada satu sekolah. Ya.
Itu dibayar di awal Pak semua. Jadi udah nggak ada Florencia masalah. itu. Saya mah nggak ada masalah Pak. Kata itu, kenapa? Udah dibayar di awal semua. Nah, tapi kok sekolah-sekolah swasta lain juga tidak terpengaruh juga. Kebetulan saya juga anak saya di swasta, memantau juga. Aman Pak, nggak ada masalah. Orang tua juga tetap bayar. Karena apa? Trust tadi Pak, yang dibangun karena pelayanan sekolahnya yang bagus Pak. Walaupun masa pandemi betul-betul. Contoh di GIS itu kegiatan pembelajaran tuh hampir sama aja Pak, antara jarak jauh dengan tatap muka di sekolah. Semua absensinya, tatap mukanya, diskusinya itu berjalan seperti layaknya sebuah pembelajaran di kelas gitu Pak. Orang tua pada senang gitu tuh. Saya pantau jalan. Banyak sekolah-sekolah, tapi memang ada sekolah yang di bawah tadi Pak, yang kata Pak Alex, sekolah yang kecil gitu ya. Ya itu tuh ya memang susah gitu tuh. Orang tuanya juga nggak sadar untuk membayar gitu dan sebagainya. Banyak kendala tadi termasuk keuangan. Untungnya Bosnas Pak. Untungnya Bosnas itu lebih leluasa penggunanya. Kalau nggak ada Bosnas, lumayan Pak, repot Pak sekolah. Gitu Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak ini. Kita kan nanti akan mensosialisasikan new normal Pak. Tapi ada keterbatasan untuk yang TK sama SD Pak. Kira-kira bagaimana mensiasati sosialisasi new normal kepada yang anak yang masih kecil-kecil gitu yang mungkin ada teknik tersendiri yang harus dipikirkan. Intinya sih jangan semuanya berangkat. Lebih gampang Pak. Kan orang tuanya jangan dibawa ke sekolah sebagian. Jadi orang tuanya yang di itu ya. Orang tuanya Pak. Dan pembelajaran jarak jauh di TK berjalan loh Pak. Bagus gitu tuh. Saya memantaunya juga dari situasi yang menyerang. Saya pikir, wah di TK gimana lah. Ya namanya pembelajaran di TK kan bermain bersama. Tentu lebih sulit. Ternyata jalan juga Pak. Wah luar biasa, guru-guru TK lebih kreatif Pak. Bagaimana menghadirkan permainan yang biasa dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Itu bisa. Gitu. Yang kalau misalnya masa new normal, ada pembagian kelompok, itu lebih gampang. Karena orang tuanya, anak kecil kan nurut Pak, dibandingkan dengan anak SMP, SMA itu. Gitu Pak. Berkaitan dengan anak SMA, mungkin memang kita nggak atur ya Pak. Dengan provinsi ya. Ya provinsi betul. Ya. Tapi mungkin dari segi ini Pak, kayak anak SMA itu kan senang berkompetisi ya Pak. Nah sekarang seperti mungkin yang Monster Cup itu juga sudah nggak ada karena pandemi. Kira-kira tadi sih saya mendengar di Heartline FM Pak. Jadi Heartline itu mengadakan lomba pidato anak SMA gitu. Tapi pakai cukup mengirimkan video gitu. Kira-kira seperti itu apakah mungkin bisa dikembangkan jadi untuk sangat mungkin bagus Pak. Sangat mungkin banyak kegiatan-kegiatan perlombaan di masa pandemi dilakukan oleh sekolah dan itu memang didorong oleh kami. Kemudian izin kami menyampaikan juga ketika kita menghadapi pandemi ini memang tentu saja lintas kewenangan Pak, karena baik itu SMA, sekolah menengah ke atas itu, kemudian perguruan tinggi juga berada di Tangsel. Alhamdulillah. Jadi di masa pandemi ini malah saya jadi akrab dengan para rektor Pak. Jadi sering kami ajak untuk ikut join rapat gitu. Ketika Bu Wali mau menyampaikan kebijakan bagaimana penanganan COVID, kami ajak juga gitu. Jadi kan nggak mungkin SD, SMP misalnya belajar di rumah, tapi SMA dan perguruan tinggi malah ketika masuk kan nggak mungkin. Makanya kami selalu berkoordinasi. Beberapa waktu saya menemukan yang saya share ke Pak Alek ya, ada sebuah informasi edaran dari sebuah sekolah yang akan melaksanakan ujian ya PAT yang di sekolah, kan saya bilangin nggak jadi Pak udah. Gitu. Jadi ya? Ya nggak jadi Pak. Karena nggak mungkin Pak SD SMP belajar di rumah tapi SMA belajar di sekolah, kan nggak bisa itu pandemi COVID itu. Jadi ada hikmah Pak. Ada hikmahnya adalah koordinasi komunikasi lintas kewenangan itu berjalan. Gitu Pak. Pak kalau Pak, bagus silakan. Ada pertanyaan juga dari Facebook nih Pak untuk
anak berkebutuhan khusus ada perhatian khusus nggak Pak selama proses belajar mengajar jarak jauh ini Pak? Ya, sama Pak. Ini yang sering diperjuangkan oleh temannya Pak Alex juga. Ya. Ya, ini bagian dari perhatian saya Pak, bahwa pendidikan itu adalah untuk semua. Tentu saja anak yang berkebutuhan khusus juga harus menjadi perhatian. Sekarang ini kan anak yang berkebutuhan khusus ditangani pertama oleh sekolah khusus, yang kedua sekolah inklusif, ya. Juga beberapa komunitas-komunitas tertentu yang menangani pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Itu tentu kami berkoordinasi dan berkomunikasi untuk dilakukan upaya-upaya pandemi COVID ini. Gitu. Kalau beberapa komunitas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus kan tinggal di satu tempat yang sama, Pak. Tinggal di tempat yang sama. Jadi banyak ya teman-teman para aktivis itu mengumpulkan karena mereka merasa kesulitan ketika anak berkebutuhan khusus untuk memasuki sekolah lain. Kalaupun ada sekolah inklusif tapi tetap saja tidak nyaman. Maka mereka berkelompok dalam komunitas tertentu dan melakukan aktivitas pembelajaran. Itu lebih gampang Pak komunikasinya untuk menjaga penyebaran COVID-19. Kami tetap bahkan untuk tahun ini Pak Alek kami menyediakan menerima pendaftaran untuk PKBM negeri, khususnya adalah anak-anak yang homeschooling dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu tuh. Kami sini Pak, nanti tunggu aja tanggalnya mana nanti kita karena berbeda dengan PPDB yang lain gitu. Kita siap tahun ini. Ini Pak Sipri, jadi kita memperhatikan itu. Karena teman-teman tadi yang berkebutuhan khusus belajar sendiri di rumah tapi tidak memiliki legal, Pak. Dia tidak memiliki NISN dan tidak bisa memiliki ijazah. Kalau pengen memiliki NISN dan memiliki ijazah, maka harus ke PKBM. Sementara PKBM pertama dengan pembiayaan, yang kedua ada standar kegiatan pembelajarannya gitu. Sementara mereka kan nggak bisa. Nah, dengan masuk di PKBM negeri kami, maka belajar tetap di tempatnya masing-masing, tapi punya NISN dan bisa mendapatkan ijazah, gitu Pak. Jadi kita perhatikan Pak, yang itu ABK juga. Wah, terima kasih Pak. Ya. Satu lagi yang ini Pak, tadi bicara lintas sektor kan, ini ada semacam ide Pak. Karena anak-anak itu kan suka field trip gitu Pak. Suka melihat tempat wisata dan sekarang tidak ada. Apakah memungkinkan ya Pak departemen atau apa ya? Dinas pariwisata. Dinas pariwisata itu membuat wahana atau mungkin museum atau apa yang bisa drive thru Pak ya. Jadi mungkin sama keluarga bisa anak-anak dan orang tua ya itu menikmati wahana tersebut, jadi pembelajaran gitu. Tatanan kehidupan baru tentu ini jadi pemikiran Pak Alek gitu Pak Alek. Iya. Ya ini Pak Asmi ya. Tatanan kehidupan baru itu ke sana nanti Pak. Di mana anak-anak harus menikmati arena seperti itu, tapi dalam suasana harus dengan tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Itu pasti perlu Pak. Iya. Itu jadi pemikiran kita ke depan itu. Mereka tetap menikmati, bisa belajar, tapi dengan cara-cara baru gitu loh. Iya. Jadi bioskop ke depan tuh tidak seperti yang sekarang itu Mas itu. Nonton dalam mobil Pak. Dalam mobil kan gitu tuh. Baik gitu, Pak. Ya. Baik Bapak-bapak, saya meminta closing statement dari masing Bapak-bapak ya, karena mungkin waktunya sudah cukup malam. Mungkin dari Pak Sipri dulu ada closing statement Pak untuk malam ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Pokoknya kami di sekolah itu sangat menunggu arahan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan, terutama terkait bagaimana proses terkait dengan
murid baru. Sehingga kami bisa segera melakukan persiapan yang sangat diperlukan, karena untuk murid baru, apalagi SD dan TK, itu kayaknya persiapannya tidak sederhana. Mungkin kami tidak cukup sekali panggil orang tua, mungkin perlu berkali-kali. Oleh karena itu kami sangat menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan terkait pengaturan new normal untuk tahun ajaran yang akan datang ini. Mungkin yang tadi Pak Taryono katakan soal transisi tadi itu, saya agak kurang jelas mencatat, padahal itu kami sangat perlukan gitu. Skenario transisi tadi, Pak. Ya, oke, saya ulang lagi Pak ya. Jadi Ya. Ketika kita akan memasuki new normal, maka perlu ada waktu transisi. Ya, transisi itu paling tidak memerlukan waktu 8 minggu, Pak. 8 minggu itu terdiri atas fase pertamanya, kita sebut dengan awal transisi itu 2 minggu. 2 minggu itu tidak semuanya anak masuk, tapi hanya 1/3 anak yang masuk. Yang lain belajar di rumah. Yang kegiatan belajar di sekolah pun tidak full 1 minggu, Pak. Hanya 1 hari saja. Karena kita masih khawatir, Pak. Khawatir bahwa akan terjadi transmisi virus corona. 1 hari saja. Itu selama 2 minggu, Pak. Bergantian. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah 4 minggu. 4 minggu itu kita sebut dengan siklus 1. Kenapa disebut siklus? Karena nanti ketika selama 8 minggu ternyata ada anak yang terinfeksi, maka bukan kembali ke pertama tadi awal, tapi masuk ke siklus 1 setelah di karantina selama 14 hari. Di siklus 1 itu selama 4 minggu, Pak. 4 minggu, 2 hari selama seminggu itu masuknya. Anak tetap dibagi tadi, bergantian. 1/3 yang masuk itu. Kemudian siklus kedua itu 2 minggu, Pak. Sudah mulai, aman nih, selama sudah 6 minggu tidak ada anak yang terinfeksi. Maka kita kemudian 2 minggu kemudian lebih sering masuk, Pak. Tadi hanya 2 hari seminggu, berikutnya adalah 3 hari seminggu. Gitu, Pak. Sampai normal gitu tuh. Ternyata selama 8 minggu tidak ada yang terinfeksi. Itu baru kemudian bisa full, Pak. Kalau selama 8 minggu itu ada yang terinfeksi, maka kemudian ditutup sekolah, karantina selama 14 hari, kalau sudah clear, kembali lagi di siklus 1 lagi. Itu Pak, muter lagi gitu Pak. Ada lagi, tutup lagi, dan seterusnya. Begitu Pak. Itu skenario yang kita buat seperti itu. Jadi, Pak, itu dengan catatan udah mulai diputuskan new normal ya Pak ya? Pasti gitu ya, Pak. Kapanpun. Jadi kami nggak berani, makanya kami khawatir kalau mau saya edarkan tahu ini udah mulai takutnya itu Pak. Makanya kita lihat perkembangan COVID-19 seperti apa di Tangsel khususnya dan di Indonesia. Oke. Dari Pak Sipri ada lagi? Cukup. Ya, jadi kan kalau dilihat dari proses secara keseluruhan, itu kan kebijakan itu ditentukan oleh daerah gitu. Betul Pak, karena memang kondisi real COVID itu kan ada masing-masing daerah Pak. Ya, karena ditentukan oleh daerah, maka misalnya di nasional ada informasi apapun, kami tetap menunggu dari daerah. Siap, betul Pak, betul. Ya, Dinas Pendidikan, jadi kalau misalnya Dinas Pendidikan tidak cepat, itu akan kerja kami itu juga kami akan menunggu terus juga Pak. Siap. Oke Pak. Ya, betul. Saya rasa itu. Oke, siap. Baik, dari Pak Alek ada closing Pak Alek, silakan. Ya, baik. Ada 3 hal. Yang pertama, seperti saya ungkapkan tadi, kita jangan coba-coba, jangan sekolah atau anak-anak dibuat untuk eksperimen. Jadi kita harus dengan penuh kehati-hatian, sudah pasti mengacu pada WHO, UNICEF, IDAI, lalu pasti gugus COVID. Itu
harus berkonsentrasi benar supaya masa-masa yang menghadapi transisi ini digunakan untuk sosialisasi. Memang tadi Pak, saya ulangi, sekolah-sekolah leading sektor itu pasti didik. Ini ya saya tadi buatlah suatu panduan. Panduan itu bukan soal panduan tatap muka, tapi panduan bagaimana new normal, protokol new normal mengacu pada kebaruan supaya teman-teman di lapangan tidak menjadi bingung. Walaupun juga tidak detail karena agar pasti otonomi sekolah kan sekolah paham. Oh kayaknya ini kurang, ini saya tambahin Bapak. Jadi teman-teman nggak punya keraguan-raguan. Segera itu dibuat dari masa transisi ini. Juga artinya tahun ajaran baru 13-15 itu bukan tatap muka, pasti tentu teman-teman didik sudah jelas mengacu pada Gus Covid, itu yang pertama. Hati-hati. Yang kedua, tadi Pak, tentang Bu Asmi, anggaran Pak. Tentu menghadapi new normal, kebiasaan baru, pasti perlu anggarannya besar. Jadi saya kira sebagai dari Pemkot, itu nggak usah ragu-ragu untuk kerahkan ke APBD. Mungkin nanti APBDP Pak, perubahan. Itu kan bisa diajukan kembali gitu loh. Supaya, misalkan, pasti mau tak mau teknologi informatika harus dikuasain. Baik itu peralatan maupun pelatihan-pelatihan untuk gurunya. Bukan hanya negeri Pak. Negeri sekarang saya kira banyak sudah mampu, swasta kecil Pak. Madrasah, MA dan sebagainya gitu. Itu kan warga kita juga. Itu juga harus dikeluarkan anggaran Pak. Kalau nanti dibuat di APBDP, saya akan dorong besar-besaran Pak ke arah situ. Karena memang ini bentuk perhatian Pemkot kepada masyarakat. Yang ketiga tentang PKB Pak. Ini juga saya support banyak karena saya udah keliling PKB, ujung-ujungnya duit, sana sini besar. Saya pada waktu masa reses saya sudah banyak yang tanya. Waktu itu saya ngomong Pak Taryono, ini bisa dibantu atau sudah banyak? Oh ya bisa dibantu gitu. Itu segera dan sekali lagi sosialisasi. Lalu untuk PKB ini bukan hanya yang berkebutuhan khusus, yang nggak mampu Pak. Waktu saya di Buaran itu ada terkumpul sekitar 10. Nggak mampu Pak untuk dapat yang C itu. Nah itu menurut saya harus segera saja supaya pemerintah ada ketika masyarakat membutuhkan. Jangan sampai ini banyak diambil alih oleh tanda kutip PKB yang mencari uang. Mencari uang silakan. Tetapi kan kita berpihak pada orang-orang yang nggak mampu, itu juga penting kehadiran dari Pemkot. Mungkin 3 hal itu saja, Pak Sipri, Pak Kadis, Pak Bagio. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Kadis untuk closing-nya Pak, dipersilakan. Ya, jelas kami terima kasih nih bisa sharing bersama dengan teman-teman semua bahwa pendidikan itu apapun yang terjadi harus tetap jalan dan berkualitas. Ya. Dan pelaksanaan pendidikan itu tentu mengacu pada kalender akademik, Pak, supaya ada keseragaman dan ada panduan di sana. Tapi disesuaikan dengan kondisi COVID. Yang kedua, masa pandemi COVID ini juga banyak memberikan pembelajaran bagi kita bersama tadi. Ini bisa terus dikembangkan untuk upaya-upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. Jangan gegabah, ini juga tadi Pak Alek luar biasa. Kekhawatiran orang tua juga sama, bahwa anak-anak itu bukan kelinci percobaan, terutama pada masa transisi tadi. Harus betul-betul berdasarkan kajian yang menyeluruh, kajian yang jelas ketika kita mau memasukkan anak ke sekolah. Ini harus menjadi panduan kami, ya, termasuk juga ketika kita akan memasuki new normal, panduannya seperti apa. Ketika mau PPDB, panduan seperti apa, kita akan segera persiapkan, Pak. Insya Allah kita akan terus bekerja untuk mempersiapkan dalam kondisi COVID maupun menghadapi new normal nanti. Terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Pak Kadis. Terakhir Bang Asmi, sekalian mohon ditutup Bang acara kita malam ini. Silakan. Sebentar, Bro Bagio. Ya. Pak Kadis, kira-kira PKB negeri kapan mulain Pak? Ancar-ancarnya? Bulan apa? Sama Pak, PPDB-nya sama mulai bulan Juni ini, dan tahun pelajaran baru Juli sama Pak.
Itu lagi persiapkan format-formatnya, Pak. Jadi, Sama, Pak. jadi ada warga yang sudah mulai daftar, sudah bisa kah? Belum, Pak, kan belum sama. Yang itu juga belum mulai kan, ya. Jelas PKBM. nanti bulan ini bisa. Bulan ini akan dilakukan pendaftaran, Pak. Sedang kami Oh. persiapkan. Jadi supaya sejalan dengan PPDB-nya yang lain. PPDB yang lain kan belum nanti, Pak. SMP tanggal 16 mulai PPDB-nya. Jadi biar Info, nanti Pak, sejalan. Pak. Ya, Saya pasti, mohon Pak. info yang Pasti infonya. PKBM. Ya, Ya. pasti. Ya, terima Siap, kasih, Pak. siap. Ya. Oke, silakan Bang Asmi. Saya senang sekali malam ini bisa mendapatkan banyak masukan yang mencerahkan ya dari semua narasumber yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk penutupan, saya kira anak-anak kita menghadapi masa pandemi ini, walau bagaimanapun mereka tidak boleh kehilangan keceriaan. Ini harus menjadi catatan penting. Bagaimana menjaga keceriaan mereka sebagai anak. Ini sekali lagi harus menjadi catatan yang digarisbawahi betul-betul. Karena mereka selama beberapa bulan ini kehilangan keceriaan sebagai anak bangsa. Dan tentunya harapan saya, jika sektor-sektor lain sudah mulai beranjak untuk new normal istilahnya sekarang, untuk sekolah, untuk anak-anak kita, kalau boleh ini yang terakhir. Setelah sektor-sektor lain kita lihat berjalan, itu menjadi bahan pembelajaran kita, evaluasi bagi kita. Basis kita tentu saja data-data yang saintifik. Kita kayak Bro Alex tadi katakan, ini betul-betul kita mempertaruhkan generasi bangsa ini ke depan. Jadi di tengah target pendidikan, ya itu satu keniscayaan, kita punya target, tetapi di satu sisi kita menjaga anak-anak kita, jangan sampai 3-4% dari anak-anak terdampak COVID pada hari ini membesar. Justru adanya dibukanya sekolah akan menimbulkan klaster baru. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita semua. Saya kira sudah cukup banyak yang digarisbawahi oleh narasumber kita yang hebat-hebat malam ini. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama kita berjuang menghadapi cobaan bagi bangsa kita dan kita segera lepas dari cobaan ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bang Asmi penutupannya. Terima kasih semua Bapak-Bapak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam semua. Haryono. Ya, siap. Terima kasih semua. Ya, selamat malam, Bro. Ya, siap. Ya. Monggo.